Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2130-2132. Jasper sedikit kaget, dia tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Siapa yang memberitahumu bahwa aku akan menggunakan senjata untuk melawan mereka demi Minya? Tidak bisakah saya menggunakan metode lain? Apa artinya ini? Pangeran kecil memandang Jasper dengan bingung, menunggunya memberikan jawaban terakhir. Maksud saya sudah mulai menghubungi pengusaha kaya di Kori. Namun apa yang akan dilakukan masih dalam pembahasan. Jadi, mari kita tunggu dan lihat saja. Setelah dia mengatakan itu, para pelayan mulai masuk satu demi satu untuk menyajikan hidangan kepada mereka. Sambil minum, mereka membawa topik kembali ke masalah Harbor City. Jasper berkata, tapi karena kalian sudah datang ke Harbor City, saya kebetulan juga memiliki tata letak bisnis baru. Kali ini, selain JW Group mengembangkan industri informasi di Harbor City, saya juga berencana mengembangkan pengiriman ekspres, logistik, dan industri sejenis lainnya. Saya sangat percaya bahwa dalam waktu dekat, Summerland akan menjadi negara terbesar di dunia, baik secara militer maupun ekonomi. Setelah Lord Alvarado, Pangeran Kecil, dan yang lainnya mendengar itu, mereka semua terdiam. Setelah beberapa saat, sorak-sorai memenuhi ruangan pribadi itu. Seperti yang diharapkan darimu, Jasper. Saya tahu bahwa Anda datang ke Harbor City kali ini untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya. Jasper, kami sudah memikirkannya. Kami akan mendukung Anda apapun yang akan Anda lakukan. Jasper memandang mereka dengan senyum puas, mengangguk, dan berkata, baiklah, kalau begitu mari kita singkirkan semuanya dan habis-habisan. Baiklah, ayo, mari bersulang untuk kebangkitan Summerland kita. Mereka minum sampai tengah malam, sebelum sopir pria membawa mereka pergi. Orang-orang ini mengatakan bahwa mereka mentraktir Jasper untuk makan malam, tetapi pada akhirnya mereka mabuk, dan Jasperlah yang harus membayar tagihannya. Saat Jasper menyaksikan Pangeran Kecil dan Lord Alvarado pergi satu persatu, dia ingat apa yang dikatakan lelaki tua itu kepadanya belum lama ini. Summerland tidak membutuhkan kapitalis seperti keluarga Rothschild dan Morgan. Meski kebangkitan Summerland kini tak lepas dari dukungan dan dedikasi para ibu kota tersebut, namun kegemukan mereka tak luput dari nasib tersingkir setelah mereka memenuhi tujuan mereka suatu hari nanti. Bahkan jika Jasper tahu ini, dia tidak bisa mengubah apapun untuk saat ini. Setidaknya sebelum para petinggi memutuskan untuk berhenti, mereka masih punya waktu lama untuk menemukan jalan keluar bagi diri mereka sendiri. Ini bukan prioritas Summerland untuk saat ini. Amerika Serikat dan Eropa sepenuhnya memblokir ekonomi Summerland dan pengembangan berbagai teknologi tinggi. Oleh karena itu, mereka harus berpacu dengan waktu untuk merebut kesempatan dan menerobos hambatan. Wendy belum tidur ketika Jasper kembali ke hotel pada malam hari. Dia masih duduk di meja komputer melakukan pekerjaan yang belum dia selesaikan pada siang hari. Sayang, kenapa kamu belum istirahat? Wendy melirik ke arahnya, dan langsung mencium bau alkohol yang kuat di tubuh Jasper. Dia mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu minum lagi? Tampaknya Anda benar-benar tidak memperhatikan kesehatan Anda. Hiruplah dirimu sendiri, kau bau alkohol. Pergi dan mandi sekarang, kata Wendy sambil mengambil piyama bersih untuknya dari koper dan mendorongnya ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, Jasper berbaring di tempat tidur. Wendy ingin melanjutkan pekerjaannya, tetapi Jasper menariknya ke dalam pelukannya. Dia meratap, sayang, saya makan malam dengan Pangeran Kecil, Lord Alvarado, dan yang lainnya. Wendy tidak terkejut ketika mendengar itu. Sebaliknya, dia hanya bergumam pada dirinya sendiri sambil berpikir. Mereka ada di Harbor City lagi. Keluarga mereka memiliki bisnis di sini pula. Juga, ini adalah kesempatan yang bagus, jadi mereka tidak akan mau melewatkannya. Setelah Wendy mengatakan itu, Jasper berkata, saya memberitahu mereka bahwa saya siap untuk pergi keluar di Harbor City. Mereka senang tentang itu, karena tujuan kita sama. Meskipun kami mendapatkan lebih banyak minat untuk diri kami sendiri, kami juga dapat secara bersamaan membantu Summerland dengan kebangkitannya.
Itu ngomong apa lagi? Setiap putra Summerland memiliki mimpi patriotik, apakah mereka pengusaha, pejabat pemerintah, atau orang biasa. Ini adalah hal yang baik, tapi Wendy bisa mendengar sedikit kesedihan dalam nada bicara Jasper. Dia bertanya, sedikit bingung, ini seharusnya menjadi hal yang baik, tetapi mengapa kamu tampak kesal? Jasper tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak senang. Saya senang melihat negara yang penuh lubang ratusan tahun yang lalu ini berdiri kembali dan naik ke puncak dunia. Hatiku bangga. Saya pikir pangeran kecil dan Lord Alvarado merasakan hal yang sama, tetapi apakah Anda sudah memikirkannya? Sekarang, kami masih memiliki nilai, jadi Swallow Capital membutuhkan bantuan kami untuk melakukan banyak hal. Suatu hari, hal-hal yang dapat kami berikan tidak lagi diperlukan, atau mungkin mereka akan menemukan penggantinya. Ketika itu terjadi, kita akan dibuang. Setelah mendengarkan kata-kata Jasper, Wendy terdiam. Meskipun Jasper tidak mengatakan semuanya dengan lantang, Wendy mengerti maksudnya. Dia menyandarkan wajahnya ke dadanya yang kokoh, menghela nafas pelan, dan berkata, apakah kamu mendapatkan informasi dari petinggi yang mengatakan bahwa mereka akan segera melakukan sesuatu? Setelah mendapatkan pengalaman dalam perang bisnis, Wendy bukan lagi gadis bodoh seperti dulu. Dia juga memiliki indera penciuman yang tajam dan pendapat tentang banyak hal. Meskipun Jasper tidak ingin dia khawatir, dia tidak ingin menyembunyikan masalah ini dari Wendy. Jasper tidak menyukai wanita lugu dan imut seperti itu yang tidak tahu apa-apa. Jadi, dia memberitahu Wendy tentang percakapan antara dia dan lelaki tua itu. Orang tua itu berkata bahwa Summerland tidak membutuhkan begitu banyak modal dan kekuatan di masa depan, tetapi sekarang adalah periode yang luar biasa, jadi kita masih perlu mengandalkan kekuatan pangeran kecil dan Lord Alvarado. Tapi pernahkah Anda berpikir bahwa begitu Swallow Capital tidak lagi membutuhkan mereka, tindakan akan diambil terhadap pangeran kecil dan keluarga Lord Alvarado? Wendy terkejut setelah mendengar ini, dan dia segera duduk dari tempat tidur, menatapnya dengan tidak percaya. Itu tidak mungkin, kan? Apa latar belakang keluarga pangeran kecil dan Lord Alvarado? Siapa yang bisa menyentuh mereka dengan begitu santai? Jasper bersandar di tempat tidur, meliriknya, dan berkata tanpa tergesa-gesa, meskipun keluarga mereka tampaknya berada dalam posisi yang kokoh, dan tampaknya tidak ada yang bisa memindahkan mereka, ada banyak kasus kejatuhan orang-orang berpengaruh sejak itu. Titan kuno. Marie Antoinette digulingkan oleh kaum revolusioner dan dipenggal di depan umum menyusul penghapusan monarki di Prancis. Julius Caesar adalah seorang diktator Romawi, tetapi sekelompok senator membunuhnya dalam sebuah pertemuan. Valerian, seorang kaisar Romawi yang pernah dibanggakan, meninggal dalam penghinaan sebagai seorang tawanan perang. Jangan lupa Napoleon Bonaparte, yang secara luas dianggap sebagai salah satu pemimpin paling terkemuka sepanjang masa, meninggal di pengasingan di tengah Atlantik. Siapa di antara orang-orang ini yang tidak berkuasa sebelum menemui akhir yang tragis? Apalagi pangeran kecil dan Lord Alvarado, yang keluarganya bukan tandingan orang-orang ini. Saat Jasper mengatakan itu, ekspresi Wendy menjadi lebih serius. Dia meliriknya lagi dan bertanya, jadi, apakah Anda khawatir mereka akan berakhir tragis di masa depan? Jasper menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Jika saya bekerja sama dengan mereka hanya untuk keuntungan, saya tidak akan merasakan apa-apa. Tetapi selama periode ini, saya berbagi beberapa perasaan persaudaraan dengan mereka. Saya tidak ingin mereka berakhir dengan nasib itu. Bahkan, dia tiba-tiba teringat hal-hal ini hari ini karena terdeteksi dari sikap pangeran kecil dan Lord Alvarado di pesta makan malam. Keluarga mereka tidak puas dengan pencapaian mereka saat ini dan ingin membawa hal-hal ke tingkat berikutnya. Ini sangat berbahaya dari sudut pandang Jasper. Meskipun Lord Alvarado dan yang lainnya tidak mengatakan ini secara langsung, Jasper tahu persis apa yang mereka pikirkan. Lagi pula, sejak zaman kuno, tidak ada keluarga bangsawan yang tidak ingin keluarga mereka berkembang menjadi konsorsium besar seperti keluarga Rothschild dan Morgan di masa depan. Setiap orang memiliki ambisi, apalagi pangeran kecil, Lord Alvarado, dan keluarga mereka. Wendy berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah tidak ada cara lain untuk mengubah hasil yang Anda bicarakan?
Jasper menggelengkan kepalanya. Hampir tidak ada cara kecuali mereka dapat menyadari hal ini dan menghentikan tindakan mereka tepat pada waktunya. Pada saat yang sama, Anda membutuhkan keberanian yang luar biasa untuk melindungi keluarga Anda. Setelah mengatakan ini, Jasper menarik napas dalam-dalam lagi. Tapi mungkin saja saya memiliki ketakutan yang tidak berdasar. Keluarga seperti mereka pasti mengharapkan hal-hal tertentu terjadi dan pasti sudah memikirkan tindakan balasan. Setelah mendengar ini, Wendy menghela nafas lega dan bersandar di dadanya lagi. Dia berkata, ngomong-ngomong, kita belum mencapai tahap itu. Kami memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, jadi kami tidak perlu khawatir sepagi ini. Tidurlah, aku harus kembali ke kota Mauritius besok pagi. Ayahku meneleponku hari ini untuk membicarakan pernikahannya dengan Bibi May. Dia masih berharap kita bisa pergi ke pernikahannya. Wendy merasa sangat tidak berdaya dan lelah ketika datang ke Dawson untuk menikah. Keduanya tertidur sambil berpelukan. Keesokan harinya, Wendy mengemasi barang bawaannya di pagi hari, dan Jasper mengantarnya ke bandara. Saat berpisah, Jasper menarik Wendy ke dalam pelukannya, mencium wajahnya, dan berkata, kamu harus menjaga dirimu sendiri ketika kamu kembali. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal di Harbor City. Saya percaya Sean akan mengurusnya. Saya akan meluangkan waktu untuk mengunjungi Anda dalam beberapa hari setelah saya selesai. Baik, aku pergi dulu, selamat tinggal. Setelah Wendy tersenyum dan melambai padanya, dia berbalik dan berjalan ke bandara dengan kopernya. Jasper memperhatikannya menghilang ke kerumunan sebelum dia masuk ke mobil dan pergi. Dia akan kembali ke hotel, tetapi setelah memikirkannya, dia pergi ke rumah Rowan. Rowan sepertinya tahu bahwa Jasper akan kembali hari ini, jadi dia mengeluarkan semua bahan yang disiapkan dan menunggu kedatangan Jasper. Jasper, aku masih bertanya-tanya sekarang. Saya berpikir bahwa saya akan pergi kepada Anda jika Anda tidak datang kepada saya hari ini. Saya mendapat beberapa pembaruan tentang hal-hal yang Anda minta untuk saya selidiki terakhir kali. Lihat, ini pengusaha kaya di saat, kata Rowan sambil meletakkan setumpuk dokumen tebal di depan Jasper. Jasper sedikit mengernyit. Dia mengambil beberapa kertas di atasnya dan meletakkannya kembali setelah meliriknya. Aku terlalu malas untuk membacanya, jadi katakan saja keluarga besar mana yang telah kamu hubungi. Rowan tampak tidak sabar untuk mendapatkan pujian. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, kali ini, bukan hanya beberapa keluarga besar. Paman kedua saya memiliki pabrik manufaktur dan perusahaan sekuritas di sana, jadi dia bergabung dengan klub Baghdad atas rekomendasi seorang mitra. Sekarang, dia juga anggota, dan menurut rekomendasinya, keluarga Kurt adalah pengusaha kaya paling berkuasa di Kori. Jika Anda akan menunjukkan keahlian Anda di sana selanjutnya, paman kedua saya dapat menghubungi Baltimore Kurt, kepala keluarga Kurt saat ini untuk Anda. Setelah menyipitkan matanya, Jasper mengungkapkan cahaya licik. Belum waktunya, saya akan menghubungi orang ini ketika Amerika Serikat tidak dapat menahan diri lagi. Setelah mendengar ini, Rowan langsung mengerti apa yang dia maksud. Jadi, apakah Anda akan menunggu mereka jatuh ke dalam situasi putus asa sebelum Anda mengambil tindakan sehingga Anda menuntut harga setinggi langit di depan mereka? Jasper tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia hanya menatap Rowan dengan setengah tersenyum. Namun, satu ekspresi mengatakan itu semua. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.